Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Efesus 1. Efesus 1 ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Katakan amin. Berbagilah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah takdir Tuhan. Sekali lagi, takdir Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara takdir, banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikir ada hal-hal yang ditakdirkan Tuhan, padahal tidak. Misalkan kecelakaan ditakdirkan Tuhan, bukan. Bahkan tentang pekerjaan, takdir, bukan, saudara. Takdir Tuhan itu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Memang takdir itu sesungguhnya berbicara tentang nasib, hidup, mati, atau kelahiran dan kematian. Memang Bapak Ibu Saudara, kelahiran di situ juga ada campur tangan manusia, kematian juga penyebabnya manusia ada. Tetapi ada satu misteri yang disebut takdir, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada seorang pun minta dilahirkan ke dunia, sehingga mereka tidak mengerti dan mereka ada di dunia, dan itulah takdir Tuhan. Atau sebetulnya kalau dalam kekristenan, takdir Tuhan itu adalah rancangan Tuhan yang ditetapkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, tentang kematian, misteri yang kita tidak tahu. Ada rancangan-rancangan Tuhan. Walaupun di dalam kematian juga ada campur tangan daripada dosa-dosa dan daripada hawa nafsu manusia sendiri, kesalahan manusia. Tetapi tentang kematian itu Tuhan yang mengetahui, dan biasanya kalau di perjanjian lama itu dikatakan, atau perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, waktuku sudah tiba. Ya. Waktuku sudah tiba, saatnya aku pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan Yesus adalah
pribadi Allah sendiri. Dan juga ketika perjanjian lama, para nabi-nabi akan meninggal, maka Bapa akan berkata bahwa kamu akan kembali ke nenek moyangmu. Kamu akan kembali. Maka seperti Musa, dan Musa mengetahui saatnya kembali. Dan itulah takdir Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita harus percaya, menjadi Kristen itu adalah takdir Tuhan. Di mana saudara, takdir itu adalah penentuan sejak dunia belum dijadikan. Nah, kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ditakdirkan. Sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena itu adalah wewenang daripada Tuhan, wewenang daripada Bapa. Nah, surat Efesus ini menunjukkan bagaimana takdir kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita ini sudah ada dalam rancangannya sebelum dunia dijadikan. Dan kita ini sudah ditakdirkan sebelumnya untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kalau kita ini adalah orang yang sudah ditetapkan dari semula untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi bangsa pilihannya sebagaimana Israel. Sampai hari ini tidak ada Bapak Ibu Saudara bangsa pilihan lain selain Israel secara keturunan jasmani. Tetapi secara rohani kitalah bangsa pilihan rohani, seperti Israel rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur pagi hari ini di hari kemerdekaan bangsa kita, bahwa Allah sudah mempersiapkan kita dari semula untuk kita boleh menjadi anak-anaknya. Kita sudah ditentukan dari semula Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan. Jadi hidup saudara ini bukan ada hari ini, tetapi sudah ditentukan dari semula. Saudara sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara? Maka itu Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang yang menyadari bahwa dirinya sudah ditentukan dari semula, maka sesungguhnya Allah sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya rumah kita itu surga. Katakan amin. Kalau kita bisa merasakan bahwa kita ini dulu sudah di surga. Jadi kita ini orang-orang surgawi. Makanya kita ini adalah orang-orang yang membawa berkat surgawi dan kita melepaskan berkat surgawi, katakan amin. Karena sebelum kita lahir kita sudah ada bersama Allah. Kita sudah ada saudara, katakan amin. Kita bukan tidak ada, sudah ada. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang aku punya di dalam hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti takdir Allah ini. Dan takdir ini hanya diberikan kepada kita. Dan orang-orang ditentukan untuk dipilih. Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita bukanlah karena kita, karena orang tua kita.
tapi keberadaan kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam hati bisa merasakan nih, memori Bapak Ibu Saudara secara rohani ya, supranatural, bisa ngerasakan nih kalau saudara ada di dalam hadirat Allah. Saudara ada bersama Kristus dan Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang luar tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena mereka tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Sedangkan saudara dan saya kok bisa dengan mudahnya percaya Tuhan Yesus? Karena keberadaan Bapak Ibu Saudara sudah ada sebelum dunia dijadikan. Juga istri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Bukankah ini satu berita yang luar biasa bahwa Allah mentakdirkan sesuatu yang baik? Takdir itu yang baik, saudara, bukan yang buruk. Dan takdir itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bersyukurlah bahwa apa yang menjadi bagian diri kita, hidup kita di masa yang lampau. Nah itu yang saya tidak tahu, kemungkinan orang-orang yang berpahaman, berkeyakinan dengan reinkarnasi, mereka itu bisa merasakan kehidupan masa lampau, mungkin ribuan tahun yang lalu. Itu kalau di film saudara, zaman perang, waktu itu dia sedang perang dan sekarang dia dilahirkan sebagai bayi, di mana punya masa lampau yaitu ketika dia menjadi jenderal. Nah ini gambaran saja, ya ini di film saudara. Ada orang punya keyakinan bahwa masa lampaunya dia adalah seorang panglima. Ada yang masa lampaunya dia seorang pendidik. Ada yang masa lampaunya dia seorang pejuang, olahragawan dan sebagaimana. Dan itu dan sebagainya, dan itu merupakan keyakinan mereka. Tapi saudara, kita pun sesungguhnya punya masa lampau. Masa lampau kita bukan seperti yang ada di film itu. Oh, kita dulu seorang panglima, kita dulu seorang guru, kita dulu seorang apa begitu. Bukan, tapi kita dulu ada bersama dengan Allah Bapa dan Kristus di kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara akan merasakan kehidupan masa lalu Bapak Ibu Saudara ada di hadirat Tuhan. Jadi surga itu sebetulnya bagi orang pilihan itu tidak asing. Karena dalam hati saudara sudah ada masa lampau yaitu surga. Maka itu semua berkat surgawi diberikan kepada saudara. Kalau saudara bahwa saudara sudah tahu, ditakdirkan bahwa saudara dijadikan sebelum dunia ada. Bahkan saudara dipilihnya menjadi anak-anaknya itu sudah ditentukan dari semula. Sebagai nama Rasul Paulus, sejak dalam kandungan ibuku aku sudah dipilih Allah. Artinya sebelum masuk kandungan masih menjadi benih pun itu sudah ada keberadaan Rasul Paulus bersama Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita beriman dan percaya bahwa hidup kita ini ditentukan dari masa lalu. Masa lalu itu bukan persoalan kita, tapi bersama dengan Bapa. Sungguh indah tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tanda kutip kita ini titisan Allah. Ya, orang berkata titisan. Ya, itu bahasa umum saudara. Titisan itu saudara keturunan yang datang ke dunia. Makanya saudara disebut manusia Allah. Saudara disebut man of God. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, takdir kita ini bukan apa yang ada di dunia ini. Takdir kita itu adalah apa yang ada di kekekalan. Nah, kenapa kita harus lahir ke dunia? Karena Tuhan punya rencana supaya melalui hidup kita boleh mengangkat tabut Tuhan, gereja Tuhan boleh berdiri sebagai perwakilan Allah di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur.
Kenapa Bapak Ibu Saudara diampuni dosanya? Kenapa saudara itu dibebaskan? Kenapa saudara itu terpilih? Karena saudara sudah dari dulu. Jadi pemilihan Allah kepada saudara itu bukan ditentukan hari ini. Ketika saudara bertobat dan dibaptis, bukan. Tapi ketentuan saudara sudah ditentukan dari sebelumnya. Makanya Allah menyucikan saudara. Karena Bapak Ibu Saudara datang ke dunia dalam wujud manusia dan semua manusia berdosa. Maka itu kenapa orang Kristen dibaptis. Sekarang saudara mengerti. Orang Kristen dibaptis karena dia harus menunjukkan dalam hidupnya, hidup dalam kekekalan sebelumnya. Makanya setiap orang yang sentuhan dari semula pasti dibaptis. Pasti percaya Tuhan Yesus. Karena mereka adalah orang-orangnya Allah. Mereka adalah keturunan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara disucikan dari dosa. Bapak Ibu Saudara diampuni. Karena memang saudara adalah orang-orangnya Tuhan. Keturunan Tuhan, bersyukurlah. Maka itu Tuhan ingin dalam hidup saudara, hiduplah sebagai manusia Allah. Katakan amin. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara yang tertulis di dalam, saya bukakan di dalam, saya carikan bentar, di dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius 6, pesan penutup ayat 11. 1 Timotius 6, ayat 11, pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, takdir Allah dalam hidup kita, kita ini adalah manusia-manusia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau saudara baptis, wajar karena saudara harus disucikan. Sesungguhnya Allah sudah memilih kita. Jadi keberadaan saudara itu sudah di masa lampau itu dalam hadirat Allah bersama Kristus dan Bapa. Kemudian saudara dilahirkan ke dunia, maka saudara harus disucikan sama seperti keberadaan saudara yang lampau. Dibaptis, diampuni semuanya dengan darah Tuhan Yesus, supaya saudara menjadi manusia Allah. Maka jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi dari kehidupan manusia Allah? Buka di dalam 1 Timotius 6, ayat sebetulnya ayat 2 ya sampai dengan ayat 10 saudara baca, tapi intinya di ayat 9. Perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jadi yang berhubungan dengan dunia, cinta uang, hamba pekerjaan, ingin kaya, menyusahkan diri, tidak peduli dengan apapun, agama tidak peduli, hanya memburu uang, jadi hamba uang, jadi budak uang, jadi pengikut mamon, penyembah mamon, orang-orang yang memikirkan duniawi. Nah, jauhilah semuanya itu. Hawa nafsu yang mencemarkan,
pesta pora, kemabukan, seks bebas, LGBT, yang hari-hari ini sedang marak saudara. Orang sudah tidak bisa lagi membedakan pria dan wanita. Sekarang pria dengan pria. Dulu orang tidur pria dengan pria biasa. Seorang laki-laki dengan anak-anak tidur bersama biasa, tapi hari ini tidak bisa. Pria tidak bisa tidur dengan pria, wanita tidak bisa dengan wanita. Lihat saudara, jauhi semua itu. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh menjauhi kita? Karena saudara adalah orangnya Allah. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya manusia Allah. Jadi manusia Allah tidak akan mungkin dengan hidup begitu. Makanya Rasul Paulus menyadarkan takdir Allah dalam hidup Timotius adalah kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Katakan amin. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan padamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, surat Timotius ditutup dengan pesan Paulus, pesan penutup yaitu, hai engkau manusia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara pelajari surat Timotius supaya saudara tahu bagaimana hidup sebagai manusia Allah. Nanti ke depan, setelah doktrin keselamatan, doktrin kealahan, jika Roh Kudus izinkan saya akan membahas ini. Supaya saudara tahu takdir saudara. Sehingga hidupmu sesuai dengan panggilan Allah. Sesuai dengan pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menjadi orang asing. Saudara yang sukar sekali untuk ibadah, orang Kristen yang sukar ke gereja, orang Kristen yang tidak mau hidup beragama, melakukan kewajiban pelayanan agama, baca firman semuanya. Jangan-jangan orang ini belum ditakdirkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa kita dulu manusia Allah, kita bersama dengan Allah, maka hidup kita tidak akan sama dengan dunia. Semoga Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kebenaran ini, yaitu tentang takdir Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa saudara adalah manusia Allah yang hidup di dunia. Sehingga hidup saudara berbeda, cara hidup saudara berbeda, pikiran saudara berbeda, pola hidup saudara berbeda semua. Maka itu Paulus berkata, jangan kamu serupa dengan dunia. God bless you all.